撑过几战。300年来，我已经是。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuklah episode terbaru, yang dimana untuk part sebelumnya, acara ulang tahun dari Tian Yunzi kedatangan orang-orang terkuat guys, dan dia melakukan ceramah untuklah memberikan pencerahan kepada murid-muridnya. Dan kita mengetahui ternyata ya untuk kultivasi dari Tonghua ini sungguh begitu rumit guys. Ada yang namanya langkah ketiga. Dan sampai saat ini masih belum diketahui siapa orang tersebut. Kira-kira siapa ya? Dan secara tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yaitu Master Ling Tianhu. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kini yang tersisa hanyalah aliran kuning dan aliran ungu yang belum mendapati status atau gelar dari 7 putra. Dan kini giliran dari 2 aliran tersebut. Namun ya untuk gelar ini hanya ada satu saja guys. Perwakilan dari aliran ungu yang tak lain adalah Wang Lin, Bai Wei, dan senior keempat. Lalu ada salah satu dari aliran kuning mengundurkan diri guys. Dia mengaku kalau kultivasinya masihlah belum mencukupi. Jadi ya, dia mengundurkan diri untuk memperebutkan gelar 7 putra guys. Begitu juga diikuti oleh rekan-rekannya. Semua ini mereka lakukan hanya untuk memberikan jalan salah satu murid guys. Bahkan sampai kakak tertuanya juga memberikan jalan kepadanya agarlah bisa bersaing untuk mendapati gelar 7 putra. Jadi ya guys, pada intinya jika mereka mengundurkan diri berarti saingannya akanlah semakin sedikit guys. Sedangkan untuk Wang Lin, dia sangatlah kebingungan. Padahal ya untuk mendapati gelar 7 putra itu adalah sebuah manfaat yang begitu besar. Namun mengapa para murid inti begitu mudahnya untuklah menyerah dan mengundurkan diri? Tian Yunzi langsung mempertanyakan kepada murid tertua dari aliran kuning yang memiliki nama sebagai Yun Douzi, bagaimana dengan dia? Dia juga mengaku dirinya mengundurkan diri. Alasan dia mengundurkan diri karena untuk adik kedua memiliki kultivasi yang begitu sangatlah mendalam. Dia sangatlah cocok untuk mendapati gelar 7 putra dari aliran kuning. Dan karena dia satu-satunya yang masihlah berdiri, maka ya secara otomatis dia mendapati gelar tersebut. Wang Lin sedikitlah iri karena dia mendapati semua ini dengan begitu sangatlah mudah. Namun dia menjadi sangatlah begitu penasaran. Apakah gelar dari 7 putra ini memiliki makna yang lebih mendalam? Hal ini ya membuat Wang Lin sangatlah ingin mendapatinya guys. Dan giliran dari aliran ungu yang diwakili oleh Wang Lin, Zhao Xinmeng, dan juga Bai Wei. Apakah mereka sudahlah siap? Namun ya untuk Bai Wei, dia langsunglah mengundurkan diri. Kini yang tersisa hanyalah Zhao Xinmeng, dan dia tidak akanlah mengundurkan diri. Dia akanlah tetap melawan Wang Lin. Tetapi siapa sangka Wang Lin langsunglah menyerah. Dan secara tiba-tiba sikap dari Tian Yunzi langsunglah berubah dengan mempertanyakan mengapa dia menyerah. Wah, perlakuannya berbeda kepada Wang Lin ya. Dirinya mengaku kalau dia baru saja masuk ke dalam sekte. Dirinya masih perlu banyaklah berlatih. Dan untuk gelar seperti ini lebih baik diberikan kepada senior yang telah berjuang keras. Tetapi secara tiba-tiba Tian Yunzi mengucapkan namanya yang membuat Wang Lin merasakan aura yang begitu sangatlah kuat. Dan Tian Yunzi berkata dia sama sekali tidak ingin memiliki murid yang begitu sangatlah pengecut. Jadi dia memberikan waktu setengah jam kepada Wang Lin untuklah mempertimbangkan ini semua. Dan jika nantinya dia tetap berada di keputusan untuklah menyerah, dirinya tidak akan lagi membujuk, sembari memberikan raut wajah yang marah guys.
Hal ini membuat seluruh para aliran menjadi begitu sangatlah kebingungan. Mengapa Maha Guru besar mereka memberikan perlakuan berbeda kepada Wang Lin? Sampai-sampai para senior teringat dengan salah satu murid yang bernama Sun Yun. Dia adalah seorang jenius dan orang yang paling disayangi oleh Tian Yunzi. Dan perlakuannya sama terhadap Wang Lin. Lantas ya, untuk Wang Lin, dia akhirnya terpaksa untuklah menerimanya. Dia akanlah melakukan yang terbaik untuklah bertarung. Mendengar ini, Tian Yunzi langsunglah tersenyum dan mempersiapkan arena untuklah bertarung dengan senior keempat atau Zhao Xinmeng. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Tetapi ya, untuk Zhao Xinmeng, dia layaknya seperti guru yang mengajari Wang Lin berbagai kemampuan baru. Contohnya seperti serangan pertama, yaitu telapak tangan, dia meminta kepada Wang Lin, perhatikanlah baik-baik. Mungkin ya, dia bisa untuklah menirunya. Bahkan untuk serangan kedua, yaitu transformasi, dia berharap kepada Wang Lin, dia juga bisa untuklah menirunya. Wang Lin mempertanyakan mengapa dia repot-repot melakukan semua ini. Bukankah dia tahu kalau dirinya juga bekerja keras untuklah mendapati gelar tersebut? Ternyata di balik Zhao Xinmeng meminta kepada Wang Lin untuklah memperhatikan ini semua, dia inginlah merasakan energi spiritual dari Wang Lin. Lebih tepatnya ya, seperti memberikan kekuatannya guys. Tetapi Wang Lin menolak untuklah memberikannya. Padahal Zhao Xinmeng telah memberikan iming-iming kalau dia akanlah menyerah dalam pertarungan ini. Maka dari itu Wang Lin menolaknya karena dia inginlah bertarung dengan begitu adil dalam memperebutkan gelar tersebut. Mendengar ini, mereka memulai pertarungan dengan begitu serius. Dan dia mengeluarkan kemampuan teknik pemurnian abadi 9 putaran. Begitu juga dengan Wang Lin mengeluarkan kemampuan yang sama. Mengapa dia bisa? Karena sebelumnya kan Zhao Xinmeng memberikan sebuah giok dan Wang Lin berhasil menguasainya. Melihat ini ya, Zhao Xinmeng sungguhlah begitu terkejut. Dia bisa menguasainya dalam waktu yang begitu sangatlah cepat. Tidak sampai di situ juga, kemampuannya jauh lebih kuat daripadanya. Padahal dia melatih kemampuan ini dengan waktu berpuluh-puluh tahun. Namun kenyataannya sama Wang Lin hanya beberapa hari saja guys. Untuk Tian Yunzi yang melihat pertarungan ini, langsunglah bertanya-tanya, apakah Wang Lin adalah orang yang telah ditakdirkan untuklah dirinya, yang dimana Wang Lin akanlah menjadi batu loncatan dia untuk menuju langkah ketiga. Jika iya ya, maka ini adalah sebuah kesempatan. Karena setelah 300 tahun, dirinya telah gagal dalam kesalahan yang tak terhitung jumlahnya guys. Sedangkan untuk Wang Lin, dia mempertanyakan kepada Zhao Xinmeng apakah dia masih inginlah melihat kemampuan lanjutan dari kemampuan yang telah dia ajarkan kepadanya. Setelah melihat kemampuan dari Wang Lin, akhirnya dia mengundurkan diri guys. Namun pertarungan ini belumlah selesai. Mereka kedatangan dari murid aliran ungu yang memiliki nama sebagai Centao. Dia datang untuklah memberitahu kepada sang guru kalau dia barusan saja melewati bintang tinta hitam dan dia tidak sengaja menemukan harta karun. Jadi ya, dia datang untuklah menawarkan harta tersebut. Dan hartanya adalah bunga teratai yang disebut sebagai cahaya berkilau 7 warna. Waduh, ia sebut saja sebagai bunga 7 warna ya. Melihat ini, Tian Yunzi sungguhlah tidak asing. Dia memberitahu kalau bunga 7 warna ini memiliki cahaya yang begitu sangatlah terang dan hanya bisa mekar sekali dalam 10.000 tahun. Wow! Dan sangatlah dikatakan beruntung kalau dia mendapatinya. Karena ini ke-7 kalinya bisa memancarkan cahaya 7 warna.
berarti ya bisa 8 warna, 9 warna, mungkin saja. Dan untuk harta ini ternyata menduduki peringkat ke-93 dalam harta karun yang luar biasa. Dan di balik alasan ini semua, Chen Tao juga meminta izin kepada Tian Yunzi kalau dia inginlah mendapati gelar 7 putra. Tetapi Tian Yunzi tetaplah bersikap adil. Dia meminta kepada Wang Lin dan Chen Tao untuklah melakukan pertarungan. Siapapun yang menang, dia akanlah menjadi 7 putra dari aliran ungu. Tanpa basa-basi, Chen Tao langsunglah menyerangnya dengan kemampuan yang sama, guys. Dan Wang Lin bisa untuklah mengimbanginya. Dan semua orang dibuat begitu terkejut dengan kemampuan dari Wang Lin itu sendiri. Kalau dia kan baru saja masuk ke dalam sekte, tetapi kemampuannya bisa mengimbangi sekelas dari Chen Tao. Dan Wang Lin langsunglah mengeluarkan kereta dewa perangnya, membuat Chen Tao begitu sangatlah kesulitan. Namun ya, dia menikmati pertarungan ini, sembari berkata kalau Wang Lin telah memenuhi syarat untuklah menjadi juniornya. Tetapi Wang Lin menolaknya mentah-mentah. Lalu, Chen Tao mengeluarkan telapak tangan yang begitu besar, meminta kepada Wang Lin untuklah menerimanya. Dan Wang Lin mengatakan kalau dia sudah sangatlah siap. Sehingga ya, Wang Lin mengeluarkan semua kemampuan dia yang sebenarnya. Semua orang yang melihatnya menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut karena kemampuan dari Wang Lin sungguhlah berbeda daripada mereka. Iya, gimana nggak terkejut ya? Wang Lin aja mengeluarkan gulungan kematian dan kehidupan. Namun setelah bentrokannya selesai, Wang Lin dengan cepat langsunglah mengundurkan diri dalam pertarungan, guys. Padahal ya, jika dilanjutkan, mungkin saja Wang Lin bisalah menang, guys. Namun ya, di balik semua ini ada alasan yang begitu penting. Setelah Chen Tao dianggap menang, dia pun mendapati gelar tersebut serta juga garis keturunan dari Tian Yunzi. Di sini Wang Lin masihlah sangat kebingungan apa maksud dari gelar 7 putra ini. Dia meyakinkan semua yang mendapati anugerah dari Tian Yunzi akanlah menjadi bidak caturnya. Namun ya, ini masihlah abu-abu. Dia akanlah tetap menyelidikinya. Dan pada akhirnya, acara ulang tahun dari Tian Yunzi telah selesai. Mereka dipersilakan untuklah kembali ke sektenya masing-masing. Tetapi untuk Wang Lin, disuruh untuklah ikut dirinya dalam memuja sang leluhur. Dan dia juga akanlah mengajarinya beberapa keterampilan pedang serta jaring ajaib penyelamat nyawa. Serta menyatakan, mulai sekarang, dia akanlah menjadi murid sejatinya. Setibanya di depan 3 gunung, Tian Yunzi meminta kepada Wang Lin memberikan penilaian dia tentang 3 gunung ini. Wang Lin memberikan penilaian kalau gunung yang berada di tengah-tengah memiliki kekuatan dingin yang begitu sangatlah kuat. Jika tanpa adanya perlindungan, mungkin ya tubuh dia akanlah membeku. Sedangkan untuk gunung di sisi kiri dan sisi kanan tidak memiliki kekuatan dingin. Dia menilai kalau 2 gunung ini adalah gunung palsu. Mendengar ini ya, Tian Yunzi langsung tertawa terbahak-bahak karena penilaian dari Wang Lin sungguhlah begitu tepat. Di dalam hatinya, kalau bocah satu ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, sebab dia bisa menilai dengan begitu cepat. Ternyata untuk 3 gunung ini adalah ilusi yang telah dibentuk olehnya, dan satu-satunya orang yang bisa menilai dengan begitu cepat adalah Wang Lin itu sendiri. Sedangkan ya untuk Wang Lin sendiri, dia bisa membedakannya dengan begitu cepat karena ya semua ini berkat dari darah Dewa Tusi, guys, atau ya dewa kuno. Dan Wang Lin merasa sangat begitu beruntung
kalau Tian Yunzi masih belum bisa melihat lebih dalam kesadarannya. Lalu Tian Yunzi mengirimkan Wang Lin ke gunung salju tersebut. Dia disuruh untuklah menaiki puncak gunung salju dan batasnya ya adalah 100 langkah tergantung dengan keberuntungannya. Jadi ya setiap langkah adalah ujiannya sendiri dan Tian Yunzi akanlah menunggunya di puncak tersebut. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya yaitu minggu depan. Berarti ya untuk kedepannya kita akanlah melihat proses Wang Lin dilatih oleh Tian Yunzi. Ya sebenarnya sebagian besar dari kalian sudahlah tahu ya maksud dari Tian Yunzi menjadikan Wang Lin sebagai muridnya karena untuk menjadi batu loncatan. Dan ujung-ujungnya Wang Lin akanlah memangsa Tian Yunzi itu sendiri guys. Ya itu adalah spoiler untuklah di part-part berikutnya ya. Jadi ya kalian tidak perlu penasaran lagi guys. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 又能撑过几？他们